Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Randy Setiawan, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 di LPTK Universitas Ahmad Dahlan, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 2446363407. Hari ini saya akan melaksanakan dan mengambil video ujian kinerja praktik mengajar di SMP Muhammadiyah PK Darul Arkom Toboli, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya selepas olahraga tadi kurang semangat. Oke. Mentang-mentang senang kan hari ini. Sungguh tajam ujung ngengat. Ngengat takut akan ragi. Kalau kalian kurang semangat, Bapak ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran kali ini, Bapak mau kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya kurang lengkap. Siapa yang hadir? Habis Muhammad Hafiz. Kemarin masuk ya. Kenapa nggak hadir hari ini? sakit. Oke lah. Kita doakan semoga besok Hafiz bisa berkumpul lagi yang tidak ada di sini. Amin. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Yang lebih semangat, kita mulai pembelajaran dengan menyanyikan lagu. Biasanya lagu Indonesia Raya, tapi kali ini kita menyanyikan lagu Mars IPM. Ada anak IPM di sini? Oke. Siapa yang IPM? Oke, Bapak mau Dinda coba pimpin. Kita nyanyikan lagu Mars IPM.
Ikrarkan. Ikrarkan bersama IPM Berjaya. Bersatu berpadu menjalin hubungan di dalam ikatan pelajar Muhammadiyah. Terambil berilmu berakhlak mulia, terlopot dan berlangsung penyempurna amanah. Berjuang dengan sekuat tenaga, tegakkan Islam yang utama, menjadi kader yang siap sedia untuk umat dan bangsa. Berdiri tegaklah, tampillah di muka, ikrarkan bersama IPM Berjaya. Ikrarkan bersama IPM Berjaya. Oke, alhamdulillah ya. Semoga dengan lagu tadi kita bersemangat sebagai pelajar Muhammadiyah. Amin. Yus, ngantuk. Oke lah, kenapa ngantuk Yus? Begadang nggak semalam? Oke, dengerin Bapak. Memang lepas senam Jumat tadi, memang terasa ngantuk, apalagi sudah makan ya. Tapi Bapak pernah dengar kalimat dari Imam Syafi'i ya, ini bermanfaat bagi kita. Jika tidak sanggup menahan lelahnya belajar hari ini, capek tak belajar? Tapi jika kita tidak sanggup menahan lelahnya belajar hari ini, maka kita harus sanggup menahan perihnya kebodohan di masa yang akan datang. Lelah insya Allah menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita. Karena banyak ya di luar sana yang nggak mau lagi belajar, nggak mau sekolah, tapi kerjaannya nggak pasti. Semoga lah kita menjadi anak yang kita-kitanya kena. Amin ya Allah. Amin. Oke, Yusapril, cuci muka sekarang. Tempat duduk ya, langsung duduk. Kemarin kata Bapak kita akan masuk materi tentang Surat. Ada berapa hal yang harus kalian dapat di pembelajaran hari ini? Yang pertama harus paham apa definisi dari surat. Surat itu ada berapa jenis? Yang kedua kalian harus paham tentang strukturnya. Jadi setiap teks itu termasuk surat itu harus tentu saja memiliki struktur. Dan terakhir, Bapak harapkan kalian harus bisa membedakan jenis-jenis surat. Oke, pertanyaan Bapak, pernah buat surat sebelumnya? Pernah ya? Ada yang pernah? Ada. Pernah Gibran? Contohnya Gibran surat apa? Cinta. Cinta yang belumnya. Insya Allah ada waktunya kita. Surat terbuka. Surat apa tuh surat terbuka? Jadi biar kita paham, yuk kita cek pembelajaran hari ini. Duduk yuk. Masih ngantuk? Enggak ya? Alhamdulillah sudah duduk. Semoga waktunya terjaga ya. Oke. Senayadi, kira-kira apa yang kamu
mengetahui tentang surat? Kamu nggak pernah buat surat, kata kamu. Apa kira-kira pengertian surat yang saya Nayani tahu? Apa? Menyampaikan pesan. Coba Bapak mau. Syahrul. Syahrul, apa yang kamu ketahui tentang surat, bro? Apa itu surat, bro? Kalau kata Senayadi menyampaikan pesan. Nah, coba Syahrul bayangkan pernah nggak mengirim pesan, kira-kira apa pesan itu? Surat dan pesan. Apa surat itu, bro? Apa? Menyampaikan tentang apa? Tentang pesan. Tadi kamu tentang apa? Pesan, sama ya. Ada yang lain yang pengen menyampaikan? Terakhir, Bapak mau jawab coba sebelum kita masuk ke materi. Ali Maulana. Jangan dijawab yang lain, mungkin yang pernah tahu tentang surat itu. Coba Ali Maulana. Kira-kira apa itu surat, Mau? Menyampaikan kabar. Menyampaikan kabar. Oke. Coba kita masuk ke materi. Oke, nyala ya. Untuk dicinta fokusnya baru nyala. Akan kita bahas di materi ini. Coba bacakan Peli, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, Pengertian surat, fungsi surat, ciri-ciri surat, ciri-ciri surat, struktur surat. oke, ikut. Jadi ada pengertian surat, fungsi surat, jenis-jenis, ciri-ciri dan struktur. Oke, tadi pesan yang ingin disampaikan. Coba kita cek apakah benar surat itu. Oke, bacakan Kori. Surat adalah sarana komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pernyataan atau pesan dari pihak satu pada pihak yang lain. Oke, cukup. Kita ambil kata sarana komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Kata kuncinya komunikasi, informasi. Ada komunikasi dan informasi. Pernyataan atau pesan dari pihak satu kepada pihak yang lain. Ada yang benar? Lanjut, Zaldi yang bawah, bacakan. Yang kelebihan, Pak. Ya. Kelebihan surat dibandingkan dengan alat komunikasi lain yaitu dapat mencetak informasi yang lebih banyak, terperinci dan ekonomis. Sementara itu, kekurangan surat adalah balasan dari si penerima yang relatif lama. Ya, jadi terkadang memang kalau beda ya, kalau kita menggunakan online dengan offline, terkadang surat itu lebih lama datang karena melalui proses, ya. Barangnya datang langsung, beda dengan kita sekarang melalui aplikasi proses. Oke, kita lanjut. Fungsi surat, bacakan
sesuatu yang pengen kita lakukan harus ada fungsinya, benar nggak? Pakai jilbab harus ada fungsi nggak? Pakai baju harus ada fungsi? Bawa uang harus ada fungsi? Benar. Yang pertama kalau di surat itu dokumentasi tertulis. Jadi surat itu kebanyakan tertulis walaupun sebagian diketik. Yang kedua, alat pengingat untuk objek yang telah terlupakan. Pernah dapat surat nggak? Untuk sahabatku misalnya, Repki tersayang, aku hari ini ulang tahun. Berarti dengan itu adalah alat pengingat. Jadi kita ingat apa nih surat itu ya? Ada tulis insyaallah tulis tanggalnya. Dan yang ketiga, bukti historis untuk menyelidiki keadaan orang, organisasi atau sejarah bangsa. Jadi itu bukti nyata. Biasanya surat itu disimpan sampai itu masih terpakai. Benar nggak? Ulang tahun, surat undangan dan lain-lain. Pak, jadi alat promosi bagi biro kantor. Biasanya surat itu juga bentuk promosi bahwa di sini ada lembaga biro berupa kalau kita belajar dulu ada sebuah iklannya biar dikenal orang lain. 5. Menjadi surat jaminan. Ya, bukti bahwa memang kita mendapatkan surat dari orang pada diri kita. Terakhir, menghemat waktu, tenaga dan biaya. Nggak terlalu mahal kan kalau surat itu. Mau berapa rupiah? Oke, lanjut jenis-jenis surat. Surat itu ada berapa jenis spelling? Apa saja? Ada surat pribadi, ada surat dinas. Fatia, coba bacakan apa itu surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang berisi keperluan pribadi yang biasanya ditulis oleh seseorang kepada seseorang yang lain atau dari seseorang, lembaga atau instansi. Dari seseorang kepada suatu lembaga atau instansi. Ini Bapak ya. Surat pribadi adalah surat yang berisi keperluan pribadi. Pribadi itu kita sendiri ya, yang akan si pengirim ya. Yang biasanya ditulis untuk seseorang kepada orang yang lain. Jangan nulis untuk kita sendiri nah ya. Tulisnya untuk orang lain atau seseorang kita itu menulis untuk instansi. Contohnya apa saja surat pribadi? Kepada seseorang, orang lain. Contohnya surat kabar. Surat kabar. Assalamualaikum teman sejatiku yang ada di Belitung. Kita dibanggakan ya. Teman sejatiku Ruhio yang ada di Belitung. Alhamdulillah aku sudah ujian kenaikan kelas dan aku sudah kelas 3 sekarang. Itu surat dari kita pribadi kepada orang lain. Tapi ada juga jenis surat itu surat pribadi itu dari seseorang kepada suatu instansi atau lembaga. Wadah apa contohnya? Apa contohnya? Pribadi kepada instansi atau lembaga. Sebelum itu tahu nggak apa itu lembaga? Organisasi ataupun lembaga suatu koridor yang terstruktur. Contohnya organisasi IPM, organisasi AWI, organisasi Tapasuki, bahkan ada juga atau lembaga ya. Contoh lembaga adalah SMP Muhammad. Iya. Nah, contohnya itu kalau dari pribadi kepada instansi atau lembaga itu adalah di saat kita sakit. Assalamualaikum Bapak Ibu Wali Kelas 9A. Hari ini saya atas nama Wahdania tidak bisa mengikuti pelajaran karena lagi sakit gigi sekaligus galau. Ya. Nah, itu jadi ada dari seseorang kepada orang lain, ada dari seseorang kepada instansi. Itu surat apa? Pribadi. Dilanjutkan surat kedua itu ada surat dinas. Coba bacakan Yahrul. Yahrul bacakan dong. Yang kuat. Surat dinas adalah surat resmi yang ditulis oleh suatu
Kita ambil kata surat dinas itu adalah surat resmi. Resmi ya. Yang ditulis oleh suatu organisasi. Apa contohnya? Organisasi tadi? Dan lain-lainnya dari suatu instansi atau organisasi. Kalau surat pribadi tadi dari individu, kalau ini dari instansi, ya. Bedakan individu dengan instansi. Yang ditujukan kepada siapapun yang berhubungan dengannya. Surat dinas biasanya berisi masalah kedinasan atau pemerintahan. Contohnya, SMP Muhammadiyah adalah sebuah lembaga pendidikan. Misalnya tiba-tiba suatu saat terjadinya bentuknya pelaporan data siswa, misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Cabang 1 Bangka Selatan. Kami dari SMP Muhammadiyah menginformasikan bahwa banyaknya peserta didik yang masuk di kelas 9A. Maka dari itu kami perlu obat apa? Itu dari instansi kepada instansi yang baik. Paham ya dia? Surat pribadi dengan surat? Tidak. Lanjut. Setiap teks ataupun apa itu bahasa Indonesia mempunyai ciri. Nih. Surat pribadi bahasanya tidak baku atau lebih santai. Kata Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanku yang ada di Belitung, alhamdulillah aku telah mengikuti. Maka bahasanya tidak baku, lebih santai karena untuk sahabat dan orang terdekat. Surat dinas bahasanya baku, formal dan tegas. Tujuan langsung, apa tujuannya? Pembukaan, isi langsung menutup. Enggak terlalu banyak basa-basi ya. Untuk surat pribadi, isinya itu lebih panjang, penuh perasaan. Karena dari inti pribadi kepada orang lain. Di situ menyampaikan, meluapkan isi hati ya. Menyampaikan apa pikiran dan isi hati ditulis dalam bentuk tulisan kepada orang lain. Gitu. Tapi surat dinas kata Bapak tadi, singkat, padat dan hormat. Ada yang terhormatnya biasanya. Pengirimnya kalau surat pribadi itu dari individu, dari kita. Beda dengan surat dinas. Surat dinas itu dari lembaga atau organisasi. Oke. Dilanjutkan kertasnya. Beraneka ragam warna dan ukuran. Apa contohnya ya? Surat pribadi itu beraneka ragam. Pernah dapat surat? Pernah? Nah, contohnya surat apa ya? Surat ulang tahun. Warna-warni tidak? Ada warna merah, ada warna putih, kuning dan lain-lain. Surat pernikahan. Pernikahan itu banyak macam. Ada yang lebar, ada manis-manis dan lain-lain ya. Beda dengan surat dinas. Surat dinas itu pasti menggunakan folio atau warna putih ya. Karena dia formal. Terakhir, surat pribadi kekerabatan dan surat pribadi persaudaraan. Jadi kepada orang terdekat biasanya disampaikan. Tapi kalau surat dinas itu biasanya bentuk permohonan, tugas, perizinan, pemberitahuan dan undangan. Undangan itu yang formal, beda dengan undangan yang tidak formal. Paham semuanya? Oke. Struktur. Ada proses dalam membuat surat. Jadi nggak sembarangan ya. Misalnya langsung Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Enggak. Jadi ada struktur. Struktur surat pribadi, alamat dan tanggal surat. Nanti pahami ini ada soal yang dari Bapak ya. Coba Ali bacakan Ali. Struktur surat pribadi apa saja? 1. Alamat dan tanggal surat. 2. Salam pembuka. 3. Isi surat. 4. Bentuk surat. 5. Salam penutup. 6. Pengirim. Pengirim. Oke, itu ini contohnya. Oke, kira-kira ini apa? Alamat dan tanggal surat. Ini alamatnya di Pontianak. Tanggal suratnya tanggal berapa? 2021. Oke. Salam manis. Kalau kita pakai apa biasanya? Salam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus isi surat nih. Ini isi surat.
Walaupun ada pembukaannya, hai Julita, gimana kabar pembukaan, isinya terakhir nih. Ini penutup surat. Sekian dari waktu kita sambung lagi, aku tunggu balasan surat. Salam kangen. Ataupun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatmu terakhir ini nama pengirim siapa ya? Misalnya nama pengirim Rizaldi Timun Cium. Paham? Lanjut. Struktur surat dinas. Nah, ini lebih banyak. Kalisa yang buat penjaga. 1. Surat atau kepala surat. 2. Nomor surat. 3. Perihal atau palu surat. 4. Tempat dan tanggal surat. 5. Alamat surat. 6. Salam pembuka. 7. Pembuka surat. 8. Isi surat. 9. Penutup surat. 10. Salam bentuk. 11. Tanda tangan. 12. Nama pengirim surat. 13. Jabatan pengirim surat. Oke, banyak? Banyak. Kalau Bapak suruh nulis langsung paham? Nih, jadi ini strukturnya, ini contohnya. Biar kita paham, kita mengerti. Itu ada kepala surat yang paling atas. Kalau kita SMP Muhammadiyah Tekador Rahmatullah, tanggal surat itu tanggal berapa dikirimkannya? Hari ini tanggal 25 ya. 25 itu. Lalu itu salam buka dengan rahmat, ini isi surat sama kayak tadi, penutup surat. Atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, kami mengucapkan terima kasih. Salam menutup hormat kami, Kepala SMP Muhammadiyah Tekador Rahmatullah. Nama pengirim Freddy Juniadi Esos. Jabatan Kepala SMP Muhammadiyah Tekador, tanda tangan. Oke. Terima kasih. Bapak punya soal, tapi per kelompok ya. Udah dibagi kelompok sesuai Bapak mau kemarin? Sudah. Ketua kelas ini ada 5 soal, dan di sini ada surat pribadi, surat dinas. Coba bagikan, sisanya kasih ke Bapak per kelompok ya. Oke, sebelum kita mulai mengerjakan tugas, ada yang ingin ditanyakan? Oke ya, sudah dibuka. Nomor 1, coba cek. Tentukan jenis kedua teks surat tersebut. Tadi ada 2 jenis surat. Yang pertama surat Pribadi. yang kedua surat Dinas. Nomor 2, siapa pengirim surat? Ada pengirim surat di surat pribadi atau surat dinas. Yang ketiga, apa informasi pada surat tersebut? Nomor 4, kapan surat itu dibuat dan siapa penerima surat tersebut? Oke. Iya, bagikan ya. Satu kelompok satu. April, bagikan satu kelompok satu. Yus, bagikan Yus. Satu kelompok satu. Kopek aja mana? Sudah dapat? Oh iya, nanti Bapak jelaskan ya. April dan kali ini. Nanti Bapak jelaskan ya. Kalau udah dapat semua. Udah? Enggak, per kelompok ya. Kelompok satu. Sisanya kasih Bapak Yus.
Yang pertama, sambil nunggu dibagi April, buat nama kelompok. Bapak tunjuk, ini kelompok 1, 2, 3, 4. Coba perhatikan, kelompok 1, 2, 3, dan 4. boleh kasih nama lagi. Kelompok 1 apa, kelompok 2 apa, 3. Yang baru ya, jangan nama kelompok yang lama. Yang keren dikit lah. Oke. Yang kedua itu tuliskan nama ketua kelompoknya. Kalian diskusikan ya. Ketua kelompoknya siapa? Ketua kelompok paling atas, yang bawahnya anggota. Oke. Ketua kelompoknya siapa? Bawahnya anggota. Kelas dan terakhir hari dan tanggal. Baru jawab belakang ya. Oke, Isabel sudah dibagi. Ada sisa kan? Siapa ketua kelompoknya? Isabel ya. Apa nama kelompok? Siapa ketua kelompoknya? Nama kelompok? Nanti dicari ya. Apa pengen nanya? Kelas pas kalian hari ini. Lanjut. Kelompok berapa ini? Nama kelompoknya? Panjang. Panjang gitu. Nama kelompoknya? Soleh di siapa ketua kelompoknya? Bapak kasih waktu 15 menit ya. Cukup nggak 15 menit? Cukup. Bapak dulu ya. Nanti kalau bingung boleh tanya dengan Bapak. Ya. Jawabnya di belakang. Siapa yang hadir tadi? Habis. Ya boleh. Oke, semuanya perhatikan Bapak. Ada pertanyaan dari kelompok 2. Pak, pengirim suratnya dari itu cukup 1 surat aja atau kedua surat? Jadi sudah Bapak terangkan tadi bahwa kedua surat itu ada pengirim. Ya, jadi tulis kedua-duanya.
kalau Pak Isafil gimana? Udah bingung? Coba gimana ini? Ini Bapak jelaskan. Jadi nomor 1 tentukan jenis kedua teks tersebut. Teks surat. Itu surat kan ada 2 yang saja, surat pribadi dan surat. Jadi tentukan teks 1 itu surat apa? Teks 2 surat apa? Ya. Jadi nomor 1 teks 1 adalah surat, teks 2 adalah surat apa? Nomor 2, siapa pengirim surat tersebut? Kata Bapak tadi surat pribadi ada pengirimnya siapa? Sama surat dinas itu ada juga siapa pengirimnya. Jadi tulis surat 1 pengirimnya ini, surat 2 pengirimnya. 3. Apa informasi pada surat terisi ya? Nah, perhatikan semuanya. Nomor 3 itu pertanyakan apa informasi pada surat tersebut. Namanya informasi sama dengan isi. Nomor 4, kapan surat itu dibuat? Tadi yang kita bahas tadi ada apa? Kapan itu ada tanggal. Tapi cek lagi tanggal itu. Tanggal kejadian, tanggal ketemuan, atau tanggal pembuatan surat. Ya. Terakhir, siapakah penerima surat Jadi kalau kita kirim surat mungkin nggak ada terima. Jangan sampai ngirim surat untuk kita sendiri. Ya, kirim surat itu pasti ke yang lain. Oke, paham? Nah, nomor 1 nggak perlu dijelas ya. Tentuin aja surat 1 itu surat apa, surat 2 itu surat apa. Pahami lagi pertanyaannya. Ya. Waktu 10 menit lagi. Kelompok 1 udah selesai? Oke. Yang buat cuma Peri atau kerja kelompok nih? Kerja kelompok. Siapa? Kelompok 2 udah nomor berapa? 5. Nomor 5 ya, terakhir ya. Kelompok 3 nomor berapa? Nomor 2. Gak apa-apa, ayo masih ada waktu. Kelompok 4 nomor berapa? Oke. 2 menit lagi ya.
Salah benar nanti nggak apa-apa ya. Nanti kita sama-sama koreksi dan nanti akan direspon dari temannya. Fatia sesuai pertanyaan Bapak ya. Satu menit lagi. Kelompok 1 dan 2 tadi sudah selesai. Kelompok 3 sudah selesai belum? Kelompok 4 sudah selesai? Belum. Tinggal berapa soal? 2. Ini Bapak kasih waktu tambahan 2 menit cukup? Cukup ya, 2 menit.
Silakan kumpulkan. Perwakilan ya, atau kelompok yang kumpul dengan Bapak. Oke. Kelompok 1. Selesai. Ini ngangkat. Kelompok berapa ini? Kelompok Ali. Kelompok 2 ya? Ya. Kelompok 2. Kelompok 3 silakan kumpulkan. Sekarang yuk. Fatia. Fatia sekarang. Tunggu Pak. Apa mau? Oke. Mantap Pak. Senayati silakan kumpulkan. Selesai. Selesai. Oke, nggak apa-apa ya. Kita acak ya. Ya. Rifki, Rifki. Kejam sini. Kejam mata. Satu. Kejam mata. Dapat sadar. Kejam. Kejam. Ambil. Langsung campur. Nah. Oke, kelompok berapa lagi? Kelompok 1 kelompok sendiri ya. Silakan presentasi di sini ya. Dengerin Bapak. Itu kan contoh suratnya masih ada di kalian dan kalian tahu jawabannya kan. Nanti cek kira-kira bener nggak ya. Boleh dikritik, kasih saran boleh. Oke, silakan. Cepat. Perkenalkan ya. Kelompok masuk aja. Perkenalkan nama kelompok, terus itu anggotanya, ketuanya, langsung hasil kesana lagi. Jangan terlalu dekat nanti dimarah istri Bapak. Sana lagi baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Baik. Perkenalkan, nama saya Nadia Alia. Kami dari kelompok 1 ikut dulu ingin mempresentasikan hasil tugas bahasa Indonesia kami tentang surat. Oke, pertanyaan pertama. Pertama, tentukan jenis kedua teks surat tersebut. Surat pertama itu. Surat pertama yaitu surat dinas. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah surat pribadi. Oke, Bapak cek dulu ya. Mana kembali? Surat pertama surat dinas, benar nggak? Benar. Yang kedua surat Pribadi. ya benar. Nomor 2. Nomor 2, siapa pengirim surat tersebut? Untuk surat pertama yaitu Universitas Bengkulu, yang surat kedua adalah Ananda Putih. Benar nggak? Benar. Coba Bapak cek dulu. Pengirim kan? Ya. Pengirim. Saya pribadi. Salam. Oke. Jawabannya apa Wada? Rosi. Rosi. Jadi siapa pengirimnya? Rosi. Wah, nanti ada pengurangan poin ya. Lanjut. Nomor 3. Nomor 3, apa informasi pada surat tersebut? Untuk surat pertama itu undangan seminar, surat kedua adalah permintaan maaf. Benar nggak? Benar. Nomor 4. Nomor 4, kapan surat itu dibuat? Surat pertama yaitu pada tanggal 15 Mei 2024. Terus Surat kedua yaitu tanggal 8 Mei 2023. benar nggak? Benar. Oke. Terakhir. Oke, siapa penerima surat tersebut? Surat pertama itu mahasiswa PTG Raja Batak Kelompok 1 tahun 2023 FKIP Universitas Bengkulu. Surat kedua. Surat kedua, Rosi. Salam. Oke. Oke ya. Balik. Jawabannya adalah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok anak-anak Saleh Umi dan Abi. Kami akan menjawab soal yang telah dibuat oleh Bapak. Namanya belum. Perkenalkan, nama saya Azali Pratama. Perkenalkan, nama saya Kalisa. Perkenalkan, nama saya Abdul. Bisa kami izinkan kami mempresentasikan soal yang telah diberikan oleh Bapak. Nomor 1 jawabannya. Satu, tentukan jenis kedua teks surat tersebut. Jadi surat yang pertama, surat pribadi adalah permintaan maaf. Surat kedua, jenis surat dinas adalah tentang Kementerian Pendidikan atau universitas. Oke, jawab nomor apa itu? Mana tuh? Nomor 1 benar nggak? Jawabannya benar, cuman itu ya jawabannya udah benar, cuman ditambah kalian menambahkan rinciannya. Udah benar, maju bro. Dua, jawabannya surat pertama surat dinas Universitas Bengkulu, Pak. Oke, terus. Surat kedua surat pribadi dari Rosi. Oke, benar nggak? Yang Ketiga, ketiga, apa informasi pada surat tersebut? Surat dinas undangan kepada Bapak Ibu guru. Surat pribadi permintaan maaf dan penyesalan. benar nggak? Terus, Kapan surat itu dibuat? Surat dinas 15 Mei 2024. Surat pribadi 8 Mei 2023. benar? Benar. Oke. Betul. Siapakah penerima surat tersebut? Surat dinas Jenderal Rahman mahasiswa Prajabatan gelombang 1 tahun 2023 EK Universitas Bengkulu. Surat pribadi Ananda Putri. Benar nggak? Benar. Oke, silakan. Nanti. Kami tutup resesi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Baik. Sini. Ya. Perkenalkan ya, baru jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok Ultraman. Ya. Apa hasil diskusinya? Nomor 1 jawabannya. Oke, tes 2-nya. Benar nggak? Nomor 2. Surat 1. Benar nggak? Surat 2. Belum ada. Apa jawabannya? Coba Wanda, apa jawabannya?
Prajabatan gelombang satu. Nilainya banyak kosong. Kami akhiri ekstra saja. Wah. Terakhir, kelompok terakhir. Kelompok siapa? Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 bernama Anomali Extract System. Perkenalkan nama saya Ali Muhammad. Perkenalkan nama saya Kanaya Angelina. Perkenalkan nama saya Dinda Dula Wiantara. Perkenalkan nama saya Masania. Hasil diskusinya nomor 1. Tentukan jenis kedua teks surat tersebut. Surat dinas dan surat pribadi. Oke, nomor 2. Siapa pengirim surat tersebut? Surat dinas Universitas Bengkulu, surat pribadi Roshi. Tiga, apa informasi pada surat tersebut? Surat dinas tentang pengembangan calon guru pancar pendidikan profesi guru PPG. Surat pribadi tentang permintaan maaf. Nomor 4. 4. Kapan surat itu dibuat? Surat dinas 15 Mei 2024. Surat pribadi Semarang 10 Juli 2023. Ulangi. Surat dinas 15 Mei 2024. Surat pribadi Semarang 10 Juli 2023. Oke, benar nggak? Salah. Jawabannya apa, Karisa? 8 Mei 2023. Kau kurang teliti, itu 8 ya. 8. Lanjut ya, nomor terakhir. 5. Siapakah penerima surat tersebut? Surat pribadi Ananda Putri. Surat dinas mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023 aktif Universitas Bengkulu. Oke, benar nggak? Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Gimana, udah paham tentang surat? Pak. Ada salah berapa ya? Ada tulis sedikit. Pak, kelompok kalian ada salah nggak? Berapa? Nilainya 60. Satu salahnya nilainya 80. Salahnya berapa tadi? Gak tembak. Nilainya 100. Kasih aplaus untuk tim mereka. Nah, salahnya berapa? 3 salahnya. Oh, ini 40. Kasih aplaus untuk kita. Jadi kesimpulan dari surat yang kalian buat, surat 1 itu adalah surat dinas, surat 2 adalah surat Pribadi. Yang kedua, setiap surat itu memiliki pengirim dulu, baru ada penerima. Bedakan ada surat pribadi dan surat oke lah. Oke, tugas terakhir dari Bapak sebagai untuk evaluasi Bapak, kerjakan secara pribadi biar Bapak bisa melihat pemahaman kalian hari ini ya. Nanti Bapak kasih lagi hasilnya, nilainya itu pas masuk. 2 menit ya, selesai. Oh.
Oke, ada yang bingung? Nah, Oke, nggak apa-apa. Cici aja ya. Oke, yang mudah silakan kumpulkan. Satu menit lagi ya, ya kumpulkan. Oke, sekarang untuk kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Surat adalah informasi yang akan disampaikan kepada orang lain. Surat itu secara umum terbagi dua jenis, apa saja surat? Surat pribadi dari orang kepada orang lain. Surat dinas dari instansi atau lembaga kepada oke, paham ya? Oke, ini saja pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami. Untuk besok pembelajaran, besok kan belajar Bapak kan? Udah paham tentang surat, udah tahu struktur surat, ya. Besok pagi bawa kertas dan bawa surat. Nanti kita buat contoh surat. Paham? Ini saja dari Bapak. Pesan terakhir dari Bapak. Nah, dengerin Bapak. Hidup ini secara khusus terbagi dalam 3 waktu. Waktu kemarin yang tidak akan pernah terulang. Waktu besok pagi yang tidak pasti apakah kita akan datang sampai hari besok. Dan terakhir itu hari ini. Nah, hari ini saat kita punya kesempatan, berikanlah